Oke, selamat berjumpa kembali di acara bincang-bincang grup BPR Sari Lopis. Sudah cukup lama rasanya saya tidak pernah menyapa Bapak Ibu sekalian. Dan dalam kesempatan ini saya mencoba untuk membahas topik yang sekiranya sangat penting. Karena apa? Karena masih banyak juga yang bertanya tentang kenapa sampai eksekusi real atau eksekusi pengadilan atau eksekusi pengosongan dari pengadilan itu tidak berjalan dengan apa yang diharapkan. Itu sering, itu terhambat, tertunda. Padahal eksekusi putusan itu adalah upaya paksa dari negara melalui pengadilan, sehingga siapapun tidak boleh menghalangi pelaksanaan eksekusi. Lalu dengan adanya kejadian bahwa eksekusi itu tertunda, itu bagaimana itu? Di mana letak kata upaya paksa itu? Nah, itulah menjadi persoalan itu, dan kita akan bahas sebentar lagi. Berbicara tentang eksekusi, jadi eksekusi itu adalah pelaksanaan putusan secara paksa. Jadi eksekusi itu pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa. Karena pihak yang dinyatakan bersalah atau pihak yang kalah dalam perkara di pengadilan itu tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela. Makanya diperlukanlah upaya paksa. Jadi berbicara eksekusi adalah berbicara pelaksanaan putusan secara paksa. Makanya dibutuhkan aparat negara yang membantu pelaksanaan eksekusi. Nah, sekarang kembali berbicara ke eksekusi pengosongan atau sering disebut eksekusi real oleh pengadilan. Itu adalah suatu eksekusi bukan melaksanakan putusan, tetapi melaksanakan pengosongan pada objek eksekusi itu karena telah adanya proses lelang. Itu yang sering disebut dengan eksekusi pengosongan. Karena setelah jaminan itu dilelang, pemenang lelang masih mendapatkan pada objek eksekusi ada orang yang menempati atau menguasai. Sehingga eksekusi diperlukan dalam rangka untuk mengosongkan objek jaminan yang telah dilelang dan pelaksanaan lelangnya telah selesai. Nah, itu eksekusi pengosongan. Nah, sekarang yang saya uraikan di awal tadi tentang eksekusi putusan, itu ada secara garis besar ada dua jenis putusan. Putusan yang sifatnya mengumumkan atau deklaratoir, dan putusan pengadilan yang sifatnya menghukum pihak yang kalah. Nah, biasanya yang dieksekusi itu adalah terhadap putusan yang sifatnya penghukuman. Misalnya, pihak yang kalah itu dihukum untuk membayar sejumlah uang. Nah, kalau tidak dibayar, nah itulah perlu dieksekusi. Eksekusi terhadap apa yang disita oleh pengadilan untuk memenuhi putusan dari pengadilan yang dimaksud. Nah, itu bedanya. Sehingga ada perbedaan. Kalau eksekusi pengosongan itu semata-mata dalam rangka untuk pengosongan objek jaminan karena sudah selesai pelaksanaan lelangnya, sedangkan eksekusi putusan adalah pelaksanaan putusan sesuai dengan isi putusan yang dimaksud yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah, sekarang
kenapa pemenang lelang perlu mohon eksekusi? Nah, jadi pemenang lelang adalah pihak yang dimenangkan sebagai peserta lelang pada waktu pelaksanaan lelang jaminan terhadap kredit macet oleh kantor lelang. Jadi pemenang lelang itu dia yang berhak atas barang yang dilelang, atas jaminan yang dilelang. Sehingga dia mempunyai kewajiban untuk melunasi semua persyaratan pembayaran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan lelang. Sehingga pemenang lelang dia sudah mendapatkan berita acara atau salinan kutipan berita acara lelang, sehingga dengan demikian dia berhak atas objek jaminan yang dilelang. Nah, karena dia sudah membayar lunas, dia berhak atas jaminan yang dilelang, makanya dia mempunyai hak atas objek jaminan agar dia mendapatkan jaminan yang telah dia beli secara lelang dan telah bayar secara lunas. Dan apabila objek jaminan itu ternyata tadi masih belum bersih, tidak bisa dia kuasai, makanya pemenang lelang dia mempunyai hak untuk mohon bantuan, mengajukan permohonan ke pengadilan yang disebut dengan permohonan eksekusi real berdasarkan kutipan risalah lelang yang dia punya. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa pemenang lelang dia yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan. Jadi bukan pihak bank, pihak pemenang lelang yang berhak atas jaminan dalam keadaan kosong. Melalui pengadilan, maka pengadilan yang akan mempertimbangkan apakah permohonan eksekusi ini nanti akan dikabulkan atau tidak. Nah itu. Nah kemudian kita lanjutkan tentang siapa saja pihak-pihak yang terlibat atau terkait dalam permohonan eksekusi real ini. Yang pertama tentu adalah pemohon eksekusi. Pemohon eksekusi tadi adalah pemenang lelang yang memerlukan jaminan yang dimenangkan dalam proses lelang itu dia terima, dia dapatkan dalam keadaan kosong. Itu pemenang lelang yang disebut dengan pemohon. Nah kemudian yang kedua adalah termohon. Ya termohon itu adalah pihak yang menguasai. Itu umumnya adalah pihak debitur yang berhutang, yang jaminannya dilelang, proses lelangnya sudah selesai, tetapi debiturnya atau keluarga debiturnya tidak mau meninggalkan mengosongkan objek jaminan. Sehingga sebagai pihak debitur dalam kasus ini, dalam permohonan eksekusi ini, dia sebagai pihak termohon. Jadi pemohon mohon kepada termohon melalui pengadilan. Jadi pihak yang ketiga ini adalah pengadilan, pihak pengadilan yang akan nanti menilai dan sebagai pelaksana dari eksekusi, dari permohonan eksekusi real ini. Nah kemudian pengadilan, di samping pengadilan itu ada aparat keamanan. Aparat keamanan baik kepolisian maupun pihak Kantipmas yang ada di objek eksekusi setempat itu dalam rangka untuk membantu pengamanan pelaksanaan eksekusi bila dibutuhkan oleh pihak pengadilan. Dalam hal ini yang melaksanakan eksekusi adalah panitera pengadilan negeri. Nah kemudian pihak lain yang terlibat siapa? Itu adalah aparat desa dinas. Desa dinas mana di mana objek eksekusi akan dilaksanakan. Tidak jarang juga di samping aparat desa dinas juga melibatkan aparat desa adat melalui pecalangnya. Jadi melalui desa adat setempat dalam rangka juga
pengamanan terkait dengan pelaksanaan eksekusi. Nah, jadi pihak-pihak itu adalah pihak-pihak yang secara formal. Nah, sebenarnya di samping itu ada pihak-pihak yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan eksekusi, yaitu tenaga kerja yang membantu pelaksanaan eksekusi yang itu dipersiapkan oleh pemohon eksekusi apabila diperlukan. Nah, itu secara garis besar pihak-pihak yang terlibat. Jadi, nah kemudian kita lanjutkan. Di dalam pelaksanaan eksekusi itu dalam pelaksanaannya itu seperti saya uraikan tadi di awal, itu memang itu adalah upaya paksa. Tetapi upaya paksa ini bisa terhambat itu karena faktor-faktor ini. Yang pertama, harus sifatnya adalah kasuistis dan eksepsional. Jadi sifat dari yang boleh menghambat ini adalah kasuistis dan eksepsional. Jadi harus kasus per kasus. Itu harus jelas. Kemudian ada pengecualian yang menyebabkan eksekusi itu bisa ditunda. Nah, itu diatur di dalam buku pedoman pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Negeri tahun 2019 di bab 1 diuraikan secara jelas di situ. Nah, kemudian hambatan eksekusi itu berupa penangguhan pelaksanaan eksekusi yang sifatnya sementara. Jadi pengadilan negeri dapat menangguhkan pelaksanaan eksekusi apabila yang sering disebut dengan karena alasan kemanusiaan. Jadi adanya misalnya perlawanan pihak ketiga. Jadi umumnya terkait dengan pihak ketiga yang merasa memiliki objek jaminan. Terus ada juga perlawanan yang dilakukan sendiri oleh termohon eksekusi. Itu terkadang ada. Malah juga ada termohon eksekusi mengajukan gugatan. Nah, terhadap objek agunan. Nah, jadi kalau ada misalnya perkara-perkara seperti itu, ada perlawanan, itu ada bantahan, itu misalnya ada gugatan. Nah, itu memang itu sebagai alasan untuk penangguhan eksekusi. Dalam bincang-bincang ini saya coba nanti tunjukkan contoh dari bantahan terhadap permohonan eksekusi sebagai berikut. Nah, kemudian hambatan lain adalah karena faktor keamanan. Jadi apabila dalam pelaksanaan eksekusi atau rencana pelaksanaan eksekusi sekiranya keamanan itu tidak bisa dijamin oleh pihak kepolisian, maka eksekusi dapat ditunda dalam waktu yang sementara sehingga nanti menunggu kondisi yang memungkinkan untuk pelaksanaan eksekusi. Nah, di samping faktor keamanan tadi juga dipertimbangkan faktor alam. Jadi yang mempengaruhi sehingga eksekusi terpaksa ditunda. Nah, alasan-alasan itulah yang dapat kiranya menjadi kendala pelaksanaan eksekusi. Jadi, untuk menjawab tadi pertanyaan di awal, memang ini eksekusi itu harus dilaksanakan, tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Tapi dengan alasan sebagai diuraikan tadi, itu dapat menunda pelaksanaan eksekusi yang sifatnya sementara.
Nah, kemudian saya akan menguraikan tahapan pelaksanaan eksekusi. Jadi, setelah pengajuan permohonan eksekusi oleh pemohon eksekusi, jadi itu nanti pihak pengadilan akan menilai apakah permohonan ini bisa ditindaklanjuti atau tidak. Nah, kalau bisa ditindaklanjuti, nanti tindak lanjut dari permohonan ini adalah berupa panggilan, adanya surat panggilan kepada pihak-pihak yang sering disebut dengan unmanning. Jadi pihak-pihak dipanggil untuk diperingatkan di pengadilan. Itu biasanya langsung di hadapan ketua pengadilan dan panitera. Itu namanya sidang unmanning. Nah, di situ diperingatkan kepada termohon eksekusi, apakah termohon ini mau melaksanakan isi dari berita acara lelang untuk pengosongan ini atau tidak. Nah, di sini akan ada, jikalau misalnya termohon eksekusi nanti ini bersedia untuk meninggalkan atau mengosongkan objek eksekusi secara sukarela, maka eksekusi tidak akan dilaksanakan. Di sana akan ada serah terima secara sukarela. Dibuatkanlah berita acara serah terima secara sukarela oleh pengadilan, sehingga masalahnya akan selesai, tidak ada pelaksanaan eksekusi. Namun sebaliknya, jadi sebelum itu saya coba nanti tunjukkan itu bagaimana bentuk dari panggilan unmanning itu. Jadi seperti contoh berikut. Nah, selanjutnya apabila di dalam panggilan unmanning ini tidak selesai, tidak ada penyerahan secara sukarela yang dilakukan oleh termohon eksekusi kepada pemohon eksekusi itu, maka barulah pengadilan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pengadilan akan menetapkan. Jadi pengadilan akan mengeluarkan surat penetapan pelaksanaan eksekusi. Nah, penetapan pengadilan ini contoh suratnya seperti ini. Nah, kemudian dengan adanya penetapan ini, maka pemohon eksekusi maupun pihak pengadilan ini mempersiapkan dalam rangka untuk pelaksanaan eksekusi. Apa yang perlu dipersiapkan? Segala kelengkapan dalam rangka untuk pengosongan ini. Apakah memerlukan tenaga kerja, apakah memerlukan alat angkut, berapa personil keamanan yang diperlukan. Nah, inilah semuanya dikoordinasikan oleh pemohon eksekusi atau kuasa pemohon eksekusi dengan pihak pengadilan maupun pihak aparat yang terkait. Nah, apabila waktunya sudah tiba, maka itu pelaksanaan eksekusi ini diawali dari kantor desa dinas. Jadi di kantor desa dinas itulah panitera pengadilan negeri atas nama ketua pengadilan negeri itu mempertemukan pemohon eksekusi, termohon eksekusi, aparat setempat. Di sanalah dibacakan tentang surat penetapan dari ketua pengadilan tentang pelaksanaan eksekusi pada saat itu.
Nah, ini contohnya, contoh videonya, simak berikut ini. Kami pada hari ini diperintahkan oleh Pengadilan Negeri Tabanan untuk melaksanakan eksekusi penetapan nomor 2-2020/M Tabanan demi keadilan berdasarkan Ketuaan Yang Maha Esa. Kami Ketua Pengadilan Negeri Tabanan di Tabanan yang pada intinya mohon dilaksanakan eksekusi real terhadap Rizal Lelang. Selanjutnya, setelah ini pembacaan ini selesai, maka dilanjutkan dengan datang ke lokasi, ke objek jaminan, untuk melakukan pengosongan objek eksekusi. Apabila perlu dengan bantuan tenaga kerja, bantuan alat angkut, nah itu dikosongkan. Dan kemudian barang-barangnya ini itu demi alasan kemanusiaan itu kalau memang tidak diambil itu oleh termohon eksekusi dapat dititipkan sementara. Kalau di kantor desa ada tempat penyimpanan bisa dititip di sana. Kalau tidak, ya demi kemanusiaan pemohon eksekusi menyimpan sementara di tempat yang aman dan diberitahukan kepada termohon eksekusi agar nanti mereka mengambil barang tersebut di tempat itu dalam jangka waktu tertentu. Nah itu, jadi pelaksanaan pengosongan inilah itu dilakukan sehingga benar-benar objek eksekusi itu dalam keadaan kosong. Jadi tidak ada lagi barang-barang dari termohon eksekusi atau pihak yang menguasai di sana, sehingga clear bahwa objek eksekusi itu adalah objek jaminan yang dijaminkan yang sudah dilelang dan dimenangkan oleh pemohon eksekusi. Nah itu. Mengenai bagaimana pelaksanaan ini pengosongan eksekusi, saya coba tunjukkan seperti video berikut. Objek barang eksekusi yang telah dikosongkan tersebut kepada kuasa pemohon eksekusi. Nah kemudian selanjutnya setelah kosong itu disaksikan juga oleh aparat desa setempat bahwa memang objek itu sudah kosong, tidak ada barang lagi milik orang lain gitu. Memastikan kosongnya itu, maka acara berikutnya adalah penyerahan. Jadi serah terima objek eksekusi yang dilakukan oleh panitera pengadilan kepada pemohon eksekusi, bahwa sejak pelaksanaan eksekusi itu, sejak tanggal dan hari tersebut, objek eksekusi telah diserahkan kepada pemohon eksekusi, dan oleh karenanya objek eksekusi sudah sejak tanggal itu sudah menjadi hak milik dan dikuasai oleh pemohon eksekusi. Jadi pihak lain yang ingin masuk
atau menguasai atau misalnya mengadakan kegiatan kembali di sana, memang harus izin dari pemohon eksekusi karena telah dilakukan serah terima. Nah, penyerahan dari objek eksekusi ini dibuktikan dengan berita acara eksekusi yang dibacakan pada saat itu, dan berita acara mana ditandatangani oleh semua pihak aparat setempat sebagai saksi bahwa telah terjadi serah terima dan objek eksekusi telah dinyatakan diterima dengan baik oleh pemohon eksekusi. Dengan telah adanya serah terima itu artinya bahwa kepemilikan penguasaan objek eksekusi telah menjadi penguasaan pemohon eksekusi dan pelaksanaan eksekusi dinyatakan telah selesai. Nah, demikian tahapan-tahapannya, sehingga akhirnya di sini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi pengosongan atau eksekusi real, meskipun sifatnya berupa upaya paksa dari negara kepada melalui pengadilan, hal itu tidak bisa serta-merta itu dilakukan. Masih perlu memperhatikan hal-hal yang dapat menangguhkan pelaksanaan eksekusi, seperti yang diatur di dalam buku pedoman eksekusi pada pengadilan negeri. Jadi ada alasan-alasan yang dapat dijadikan untuk menangguhkan eksekusi. Nah, kemudian untuk apa? Agar terjamin pelaksanaan dari putusan tidak salah. Sehingga kalau ada upaya hukum lain yang masih masuk dapat diperkenankan. Seperti tadi, ada perlawanan, alasan kemanusiaan, dan sebagainya. Sehingga harapannya adalah memang setelah eksekusi itu tidak ada persoalan lagi. Itu harapannya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jangan merasa bersedih di saat mengajukan permohonan eksekusi real. Itu ada yang boleh bisa tertunda karena alasan tadi. Itu semata-mata demi untuk menjaga sedapat mungkin tidak ada kesalahan di dalam penerapan hukum terhadap masyarakat Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi semoga bincang-bincang ini ada gunanya, dan kemudian semoga juga harapan saya adalah pelaksanaan eksekusi itu adalah upaya terakhir, karena pelaksanaan eksekusi itu di samping juga ini memerlukan biaya, juga ini sungguh memerlukan waktu dan persiapan yang cukup berat. Jadi apabila memungkinkan penyerahan secara sukarela, itulah yang terbaik. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.